Oke, dimulai. Oke, silakan dimulai kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran menggambarkan interaksi hubungan yang terjadi di antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Apabila penjual menerima banyak permintaan produk dari pelanggan, otomatis hal itu menyebabkan ketidakseimbangan antara pembelian dan produksi. Permintaan adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli suatu produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Biasanya, tinggi permintaan bakalan mempengaruhi harga produk. Begitupun sebaliknya. Penawaran. Penawaran adalah jumlah kuantitas produk yang disiapkan oleh pihak pengusaha untuk dijual kepada para pelanggannya. Dalam menentukan besaran jumlah produk, pengusaha biasanya akan menentukan melalui beberapa faktor. Faktor permintaan yaitu perilaku konsumen atau selera konsumen. 2. Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. 3. Pendapatan atau penghasilan konsumen. 4. Perkiraan harga di masa depan. Dan 5. Banyaknya intensitas kebutuhan konsumen. Kalau penawaran, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. 2. Tujuan perusahaan. 3. Pajak. 4. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Yang terakhir, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Bahwa semakin tinggi harga jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Inilah yang disebut hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus. Kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang. Jumlah barang diminta pembeli dengan menggunakan schedule permintaan besarnya permintaan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dapat diketahui dengan mudah. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas merupakan derajat respon permintaan atau penawaran yang berpengaruh pada perubahan harga. Derajat ini menunjukkan seberapa besar permintaan dan penawaran berpengaruh atas perubahan harga suatu produk. Definisi elastisitas permintaan atau relativity of demand adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah permintaan barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap suatu perubahan dari harga barang. Definisi elastisitas penawaran atau elasticity of the supply adalah derajat pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah penawaran barang atau tingkat kepekaan terhadap perubahan jumlah penawaran barang terhadap perubahan dari harga barang. Faktor penentu elastisitas permintaan dan penawaran. Permintaan, tersedianya barang substitusi yang terdekat, kebutuhan versus kemewahan, pasar, rentang waktu. Penawaran, kemampuan penjual atau produsen
merubah jumlah produksi, jangka waktu analisis stok persediaan, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Udah Pak, itu aja Pak. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk yang mau bertanya, saya buka 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan mic-nya di-unmute atau diaktifkan seperti itu. Untuk yang lain yang tidak bertanya atau ini ya bisa mendengarkan dan mic-nya tetap di-mute seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya dibuka mic-nya, di-open. Ya, yang muda-muda, Be. Mbak, Siapa namanya ini Mbak. yang open? Bapaknya Siapa, Rizka? ada acara jam 8.15. Iya. Rizka, mau nanya ya? Bentar, Be. Ya, silahkan Rizka. Ya. Siapa nih, Ya. Rizka? Mbak ya yang nyatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Triutami. Saya ingin bertanya, coba tolong berikan contoh dari selera masyarakat yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Ulang. Oke. Udah Udah, Mbak. dicatat ya, Pi? Udah. Enggak, belum. aku udah catat. Aku ingat deh. Oh, iya. Ya, sudah. Gimana presentator sudah dicatat ya? Presentator sudah dicatat pertanyaannya? Mbak, Udah. Sudah ya. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Penanya kedua, silahkan penanya kedua. Ada yang mau bertanya? Silahkan open mic kalau mau bertanya. Tidak ada, cukup 1 pertanyaan. Pak, kami Pak. aku ya. Siapa? Andika, silakan Andika. Baiklah, saya akan bertanya di macam-macam elastisitas. Di situ kan macam-macamnya banyak. Coba jelaskan satu persatu. Oke, ya. Pertanyaan dari Andika tentang macam-macam elastisitas. Macam-macam elastisitas. Mana, A? Oh. Coba slide nomor 7 coba. 7 atau 6 tadi. Ini belupo. 6 coba 6. Slide 6. Saya punya. Apa? Slide 5 coba slide 5. Itu slide 5. Oke, slide 4. Ini, Pak. Oke, ya. Pertanyaan disimpan dulu. Saya share screen-nya di close dulu. Saya minta tolong saya dijadikan host. Caranya gimana, Pak? Yang di profil saya, partisipan, itu diklik kanan. Iya, Pak. Nah, klik kanan, kemudian dijadikan host. Ada di situ pilihannya. Oh iya, make host ya. Ya. Ya, oke. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sambil kelompok 7 nyari jawaban, mungkin saya sedikit mengulas tentang materi dari kelompok 7, di mana materinya itu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah,
Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa sih elastisitas. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar dengan kata elastis. Elastis, apa sih elastis? Nah, kalau yang kita pahami dalam bahasa kita sehari-hari, elastis atau elastisitas adalah sesuatu yang lentur, sesuatu yang tidak kaku. Dia bisa mengikuti bagaimana keadaan di sekitarnya, seperti itu. Nah, maksud dari elastisitas permintaan dan penawaran adalah ada hukum permintaan dan ada namanya hukum penawaran. Nah, dalam hukum permintaan ini apa? Dalam hukum permintaan mengatakan jika harga naik, maka permintaan ini akan cenderung turun. Dan jika harga turun, maka permintaan ini akan cenderung naik. Dan ini sebaliknya dengan dengan hukum penawaran, di mana hukum penawaran ini mengatakan jika harga naik, maka penawaran akan ikut naik, dan jika harga turun, maka penawaran juga akan ikut turun. Nah, itu hukumnya. Jadi ketika ada harga naik, maka jumlah barang yang diminta ini akan cenderung turun. Dan sebaliknya, ketika harga naik, jumlah penawaran yang ditawarkan ini harusnya lebih naik untuk mengimbangi permintaan tersebut. Nah, apakah hukum itu terus berlaku? Kemudian apakah hukum itu pasti adanya? Nah, jawabannya tidak. Nah, dalam tidaknya hukum itu atau tidak tetapnya hukum itu, nah maksudnya hukum permintaan dan hukum penawaran itu umumnya terjadi. Cuman ada beberapa faktor yang mengakibatkan hukum ini tidak berlaku. Tidak setiap ketika harga naik kemudian permintaan turun, dan tidak setiap ketika harga naik penawaran juga ikut naik, begitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ada faktor-faktor yang melatar belakangi. Nah, diantaranya ada 5 faktor untuk permintaan dan ada 5 faktor untuk penawaran. Nah, maksudnya faktor ini karena adanya 5 faktor permintaan, karena adanya 5 faktor penawaran, nah, hukum permintaan dan penawaran ini tidak berlaku. Seperti itu. Jadi, hukum permintaan tadi kita harus ingat yang pertama, hukum permintaan adalah ketika harga naik maka permintaan akan turun. Nah, diingat-ingat itu kebalikannya. Hukum permintaan itu kebalikan dari harga. Sementara hukum penawaran ini searah dengan harga. Nah, ketika hukum permintaan harga naik, permintaan turun. Tetapi ketika hukum penawaran ini searah. Ketika harga naik, penawaran juga ikut naik. Nah, tapi itu tidak berlaku secara mutlak. Ketika ada faktor-faktor ini, ada 5 faktor permintaan, tidak setiap ketika harga barang naik, maka permintaan turun, tapi ada kalanya permintaan tetap. Nah, misalnya permintaan terhadap kebutuhan beras, kita ambil contoh. Nah, karena beras itu adalah kebutuhan pokok manusia, yang manusia itu harus mengonsumsinya, ini hukum permintaan tidak berlaku. Mau berapapun harga beras, permintaan beras cenderung stabil, seperti itu. Nah, kemudian dalam penawaran pun sama. Misalnya kebutuhan pokok yang manusia ini tidak bisa hidup ketika kebutuhan itu tidak tercapai, maka hukum permintaan tadi ataupun hukum penawaran tadi tidak berlaku. Nah, ketidakberlakunya hukum permintaan dan penawaran ini dinamakan elastisitas permintaan dan penawaran, seperti itu. Kemudian ada faktor, kemudian ada kurva permintaan dan penawaran. Sebenarnya ada 4 atau 5 kurva. Saya perlihatkan gambarnya. Nah, ini ada kurva permintaan.
sini kayaknya. Nah, nanti saya kirim bentuk-bentuk gambar dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Filenya saya lupa naruh di mana tadi. Oke, jadi inti dari penjelasan kelompok 7 itu adalah tentang elastisitas permintaan dan penawaran, di mana poin-poin pembahasannya itu tentang pengertian dari elastisitas permintaan dan penawaran. Harusnya ini ada kata elastis. Kemudian ada jenis-jenis atau macam-macam kurva permintaan dan penawaran, kemudian faktor penentu elastisitas permintaan dan penawaran, seperti itu. Ya, jadi ada tiga poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tentang pengertian dari elastisitas permintaan dan penawaran. Ini siapa yang mic-nya masih on, silakan di-mute dulu. Oke. Bisa lah nih sampai ini. Wahyu Andira. Aku keras itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi inti pembahasannya itu ada pengertian tentang elastisitas permintaan dan penawaran, kemudian ada kurva permintaan dan penawaran yang nanti akan saya kirim contoh kurvanya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, seperti itu. Oke, itu sedikit mengulas materi dari kelompok 7. Untuk kelompok 7 saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silakan. Ada 2 pertanyaan tadi. Pertama dari Andika, kemudian dari siapa tadi, lupa satu lagi. Rizka, Pak. Ya, satu lagi dari Rizka. Silakan. Ada yang mau menjawab? Kami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka. Mana nih? Dengar dong. Ya, dengar. Rizkanya dengar. Jadi tuh apa sih tadi? Permintaan yang cenderung meningkat tuh kayak sekarang kan lagi tren baju one set gitu, one set tie dye gitu. Jadi kan banyak yang request model-model tie dye yang bagus, yang corak-coraknya bagus gitu. Nah, jadi tuh kan banyak yang biasa-biasa tie dye corak-coraknya. Jadi orang tuh banyak yang minta tie dye-nya yang lebih menarik, yang lebih dosa kita apa? Jadi itu banyak yang minta model-modelnya yang bagus kayak itu, Rizka gitu. Ngerti tidak maksud aku? Pertanyaannya gimana tadi? Itu nanyanya Contoh dari selera masyarakat. Ayo, selera masyarakat yang jadi banyak peminatnya gitu, nah Pak. Oh, gitu. Yang menjadi faktor permintaan. Bunga. Ini Ngerti tidak? Saya malah nggak paham. Nggak paham, Bun. Nggak paham, Bun. Kan gini contohnya tuh kayak sekarang kan lagi tren baju-baju tie-dye itu dah. Nggak dengar ya? Dengar. Tadi nanyanya yang permintaan yang meningkat gitu dak sih, contoh-contoh pakaian apa sih produk yang meningkat gitu, nah. Contoh selera masyarakat. Iya gitu. Jadi tuh kayak selera-selera
kayak yang lagi unik-unik, lagi tren-tren gitu, nah kayak baju tie-dye contohnya. Ngerti tidak, Priska? Atau aku salah gitu? Ayo bantulah, astagfirullahaladzim. Ini gini, limitnya kan 45 menit ini. Ini saya tutup dulu, nanti saya kirim linknya lagi untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya. Iya, Pak. Oke? Oke. Oke, untuk Akbar tadi yang record pertama tadi Akbar ya. Iya, Kalau Pak. nanti ke save di laptopnya Akbar, nanti disimpan. Nah, Iya, kemudian dipublish atau di upload di YouTube ya, Oh iya, Pak. file videonya kayak gitu. Oke, Pak. Oke? Oke, oke. Oke, saya close dulu. Nanti saya kirim linknya. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak.